ketemu lagi sama Cinovi. Kangen ya, udah lama kita nggak ketemu nih adik-adik. Nah, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik, kita mau satukan hati dulu yuk. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, tutup matanya. Ikut Ici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang hadir dalam setiap firman yang diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, gitu adik-adik, kita sudah berdoa. Nah, sekarang Cici mau firman apa ya hari ini? Nah, ada yang ingat gak sih adik-adik sama lagu yang sering kita nyanyiin tuh sebelum firman Tuhan, yang seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Nah, itu adik-adik, Cici hari ini mau cerita tentang Samuel. Kenapa ya Samuel dibilang taat sama dengar-dengaran sama Tuhan? Nah, jadi gini adik-adik, dulu waktu di suatu desa nih adik-adik, Cici sebut aja suatu desa ya. Nah, ada seorang ibu dan seorang ayah nih adik-adik, namanya Ibu Hana dan Bapak Elkana adik-adik. Nah, mereka berdua sangat merindukan, sangat ingin mempunyai seorang anak. Tapi Tuhan Yesus memproses mereka adik-adik, enggak langsung dikasih anak. Nah, kebetulan adik-adik mereka juga adalah orang yang sangat baik dan takut akan Tuhan. Mereka setia sama Tuhan, jadi mereka sering banget berdoa sama Tuhan. Terlebih Ibu Hana ini yang sangat ingin banget punya anak. Dia datang ke bait Allah, dia berdoa, dia berlutut sama Tuhan untuk menyatakan kerinduannya adik-adik kalau dia ingin mempunyai seorang anak. Nah, waktu itu adik-adik, tiba-tiba waktu Ibu Hana sedang berdoa, dia sangat nangis, Tuhan Yesus, dia pengen banget punya anak. Terus waktu dia berdoa, ada seorang imam yang melihat dia sedang berdoa terseduh-seduh adik-adik, sampai mulutnya itu bergetar adik-adik, sampai gak jelas dia ngomong apa. Dikira sama imam ini kalau si Ibu Hana ini mabuk adik-adik, padahal Ibu Hana ini gak mabuk, dia sedang berdoa sama Tuhan karena dia sangat sedih dan sangat ingin banget punya anak tuh. Nah, waktu itu adik-adik, si Imam El ini negur nih si Ibu Hana ini. Dia bilang, kamu mabuk ya, kalau kamu mabuk, kamu keluar dari sini, gak boleh ada di bait Allah. Tapi kata si Ibu Hana ini, dia gak mabuk. Saya berdoa sama Tuhan untuk menyatakan kerinduan saya untuk punya anak, katanya. Akhirnya karena Imam Eli ini melihat kesungguhan hati seorang Ibu Hana, dia akhirnya bilang nih adik-adik ke Ibu Hana ini, Imam Eli, dia bilang, pulanglah, percayalah apa yang engkau inginkan, katanya dia, dan terjadilah seperti itu, katanya Imam Eli, karena dia melihat Ibu Hana ini sangat menyatakan kerinduannya sama Tuhan Yesus gitu. Nah, terus adik-adik, waktu berlalu, tiba-tiba Ibu Hana bener adik-adik, dia hamil. Nah, Tuhan sangat seneng banget kalau orang-orang yang percaya sama dia mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dengan apa adik-adik? Berdoa dan memuji Tuhan adik-adik. Jadi kalau kita ingin sesuatu, mau mainan baru atau mau nilainya bagus atau lagi mau ulangan, kita harus berdoa adik-adik. Supaya apa? Supaya apa yang kita perbuat hasilnya jadi baik gitu adik-adik. Nah, begitupun dengan si Ibu Hana ini adik-adik, ketika dia berdoa sama Tuhan, lalu doanya didengar Tuhan dan dijawab. Nah, dia mendapatkan seorang anak laki-laki yang dinamain siapa adik-adik? Siapa? Samuel. Nah, Samuel ini kenapa dinamain Samuel? Karena dia didapat dari Allah gitu. Jadi dia dinamain Samuel. Nah, terus nih adik-adik, sebelum Samuel lahir, Ibu Hana ini janji sama Tuhan Yesus, kalau ketika anaknya lahir, dia akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan gitu. Sebagai, kalau bahasanya sekarang kayak pelayan Tuhan adik-adik, kayak pengerja, kayak pendeta, nah gitu.
waktu itu beranjak dia nih adik-adik dewasa, semakin nggak dewasa lah ya, kecil lah, masih kecil tapi dia sudah bisa dilepas adik-adik. Dia diserahkan sama Imam Eli, dibawalah dia ke gereja, kecil ke gereja, dia dikasihlah ke Imam Eli adik-adik. Terus abis itu waktu dibawa dia ke gereja, diserahkan kepada Imam Eli, si Samuel ini nurut banget adik-adik sama Imam Eli ini. Dia selalu mendengarkan dan taat kepada Imam Eli ini. Dia nggak pernah melawan adik-adik. Nah, terus waktu malam ya adik-adik, waktu si Samuel sedang tidur, tiba-tiba ada yang manggil adik-adik. Samuel, bangun tuh si Samuel adik-adik. Terus dia lari, dia ke tempat kamarnya Imam Eli. Dia bilang, iya Bapak, apakah kau memanggil aku? Katanya gitu. Dia bilang, enggak, saya enggak memanggil engkau, katanya si Samuel. Tidurlah kembali, kata si Imam Eli. Oke, akhirnya dia balik lagi ke kamar, dia tidur lagi semua. Gak berapa lama adik-adik, ada lagi suaranya. Samuel. Nah, dia bingung, dia lari lagi ke kamar Imam Eli. Dia bilang, ya Bapak, apakah engkau memanggil aku? Katanya. Ternyata kata Imam Eli, enggak, saya tidak memanggil kamu, kata Imam Eli. Terus dia bilang, Imam Eli bilang ini, pergilah kembali tidur, kata Imam Eli. Oke, dia balik lagi, dia tidur lagi. Akhirnya Imam Eli belum sadar nih adik-adik, dia belum tahu nih, dia belum sadar apa yang dikatakan Samuel. Terus ada lagi adik-adik yang ketiga kalinya, dipanggillah si Samuel ini waktu dia tidur. Samuel, katanya. Bangun lagi si Samuel, balik lagi ke kamar Imam Eli. Dia bilang, ya Bapak, apakah engkau memanggil aku? Katanya si Imam Eli. Baru Imam Eli lah nih adik-adik, baru dia tahu, oh ternyata itu suaranya Tuhan. Suara Tuhan yang ingin berbicara dengan Samuel adik-adik. Akhirnya Imam Eli bilang kayak gini kepada Samuel, kalau kamu mendengar suara itu lagi, bilang aja gini, ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar, katanya si Imam Eli gitu ke Samuel. Oke, balik lagi Samuel, dia tidur lagi, ya kan? Terus abis itu gak berapa lama, bener adik-adik, Tuhan Yesus datang dan memanggil namanya kembali, Samuel. Lalu Samuel bilang ini, ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar, adik-adik. Lalu disitulah dia melihat Tuhan, dan disitulah Samuel di masa kecilnya sampai dia beranjak dewasa, dia dipakai Tuhan luar biasa adik-adik. Dia menjadi anak yang taat, dia menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Mungkin dia bisa memberkati banyak orang adik-adik lewat kehidupan dia. Nah, itu adik-adik, di mana sih kita belajar dari Samuel? Nah, kalau menurut sini kita belajar dari Samuel adalah apa adik-adik? Dengar-dengaran dan taat sama Tuhan. Samuel nggak tahu itu Tuhan awalnya, tapi karena Imam Eli, bisa aja kan adik-adik Samuel nggak mau percaya sama Imam Eli karena dia nggak melihat. Tapi apa yang Samuel lakukan? Samuel taat dan mendengarkan apa yang Imam Eli katakan. Begitulah dengan kita nih adik-adik. Kita belajar dari hal kecil aja adik-adik. Contohnya mungkin nih ya, guru-guru sekolah minggu yang lain pun pasti sudah ngasih tahu adik-adik kalau kita harus dengar-dengaran sama orang tua, kakak, terus guru di sekolah atau guru-guru sekolah minggu. Nah, begitupun juga kita harus belajar adik-adik. Seperti Samuel dengan Imam Eli yang harus taat gitu apa yang dia katakan. Jadi adik-adik, apapun yang misalnya nih, apalagi kan sekarang lagi masih pada di rumah ya, belum pada sekolah, jadi pasti ngerasa ya adik-adik ya, aktivitasnya kok bangun tidur, belajar di rumah, kangen sama teman-teman, kangen main. Tapi tetap ya adik-adik, kita harus dengar-dengaran kata orang tua, karena orang tua itu yang ngajarin kita di rumah adik-adik ya. Nah gitu adik-adik, sekian firman Tuhan dari Cici Novi. Nah sebelum kita tutup ya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Untuk kami juga boleh taat akan orang tua, akan guru sekolah minggu dan guru-guru di sekolah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, memberkati juga anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik-Mu yang di rumah. Memberikan kesehatan, kekuatan dimanapun mereka berada ya Bapa. Untuk mereka juga boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan dan menjadi berkat buat sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berada dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan dari Cinovi. God bless you. Selamat hari Minggu.